Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep greenwashing di sektor keuangan yang memiliki definisi memberikan kesan ramah lingkungan yang menyesatkan. Contohnya yaitu label green bond tanpa standar yang ketat. Memiliki dampak yang pertama yaitu tuntutan hukum, yang kedua adalah kerusakan reputasi, yang ketiga yaitu distorsi pasar, dan yang terakhir yang keempat kerugian finansial. Selanjutnya ada tantangan pelaporan emisi skop 3 yang dimana kualitas data rendah, variasi metode pelaporan, kontrol terbatas atas emisi tidak langsung, yang dimana emisi ini juga memiliki solusi. Yang pertama, gunakan ISSB, GHG protokol. Yang kedua, libatkan stakeholder. Dan yang ketiga, pakai AI dan data analitik. Selanjutnya, mencegah greenwashing dalam laporan. Gunakan standar yang ketat. Lembaga keuangan sebaiknya menggunakan standar pelaporan internasional seperti GRI, memberikan panduan pelaporan berkelanjutan yang rinci dan transparan. Yang selanjutnya yaitu ada TCFD, yang dimana mewajibkan pengungkapan resiko dan peluang terkait iklim secara sistematis. Selanjutnya, yang kedua yaitu audit pihak ketiga. Nah, yang dimana audit pihak ketiga ini melibatkan auditor independen untuk mengevaluasi keakuratan dan kejujuran laporan berkelanjutan, agar tidak sekedar klaim sepihak dari perusahaan. Oke, yang ketiga itu menggunakan matriks yang terukur dan terverifikasi. Klaim berkelanjutan harus disertai bukti kuantitatif, contohnya seperti penurunan emisi CO2 yang terbukti. Nah, selanjutnya itu ada jumlah energi terbarukan yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu proyek sosial atau lingkungan yang terukur dampaknya. Selanjutnya, nomor 4 yaitu komunikasi yang jelas dan jujur. Pelaporan tidak boleh ambigu ataupun manipulatif. Informasi harus disampaikan secara terbuka, termasuk keterlambatan dan keterbatasan data atau target yang belum tercapai. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai peran offset karbon. Peran offset karbon ini itu merupakan salah satu cara untuk mengimbangi emisi gas rumah kaca. Biasanya dilakukan dengan mengenai proyek-proyek ramah lingkungan seperti penghijauan atau energi terbarukan. Tetapi offset ini juga punya resiko, misalnya proyeknya bisa saja ternyata tidak berdampak nyata atau malah bikin perusahaan jadi fokus lagi untuk mengurangi emisi dari aktivitas utamanya sendiri. Di sini itu tertulis bahwa proyek tidak berdampak mengalihkan fokus dari pengurangan emisi. Maka dari itu, untuk mengurangi resiko ini, penting banget buat kita pilih offset yang benar-benar berkualitas. Artinya, proyeknya kredibel dan hasilnya juga bisa dihitung atau diverifikasi secara transparan. Dan yang paling penting adalah offset ini juga harus dibagikan dari strategi keberlanjutan perusahaan, bukan solusi instan. Lalu selanjutnya di sini ada 15 tantangan pelaporan skop 3. Data tidak tersedia, ini tuh ada beberapa contohnya. Yang saya ambil itu ada 5. Yang pertama ada data tidak tersedia, metodologi berbeda, sulit diverifikasi, rantai pasokan berubah, dan biaya yang tinggi. Jadi bisa kita simpulkan, pelaporan skop 3 itu penting tetapi juga cukup kompleks dan butuh strategi khusus. Lalu selanjutnya ini ada solusi sistematis pelaporan skop. Di sini itu saya memasuki 4 poin. Yang pertama ada standarisasi, akses data, kerjasama, dan verifikasi. Solusi sistematis pada pelaporan skop ini itu yang bertujuan untuk melaporkan emisi secara kuat, baik skop 1, 2, maupun 3. Kita butuh pendekatan yang sistematis. Lalu di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang poin-poin yang telah tadi saya sampaikan.
Untuk yang standarisasi ini tuh digunakan standar internasional seperti JHC, protokol atau PCAF supaya semua perusahaan punya acuan yang sama dalam menghitung emisi. Lalu poin kedua ada akses data yang lebih baik. Di sini itu memanfaatkan teknologi seperti AI dan blockchain untuk mengumpulkan dan mengamankan data emisi secara real time. Lalu selanjutnya kerjasama lintas pihak merupakan berikan atau dorongan insentif dan pelatihan agar mitra atau pemasok juga bisa ikut melaporkan datanya dengan benar. Lalu yang terakhir ada verifikasi. Ini itu melakukan audit menggunakan teknologi seperti Internet of Things atau LOT agar data yang dilaporkan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada kualitas data dalam laporan ESG. Di sini itu kalau kita ingin melaporkan ESG yang benar-benar bisa diandalkan, kualitas datanya itu harus jadi prioritas yang utama. Salah satu kunci utamanya adalah pemanfaatan teknologi seperti AI, LOT dan blockchain yang bisa membantu kita untuk mendapatkan data secara real time, akurat dan aman. Selain teknologi, proses audit juga penting. Audit yang dilakukan secara independen ini membantu atau memastikan bahwa data yang disampaikan benar adanya dan bisa dipercaya. Ini juga merupakan bagian penting dari upaya menjaga transparansi. Lalu perusahaan juga harus terbuka dalam penyampaian data. Transparansi penuh jadi penanda bahwa perusahaan serius dalam menjalankan prinsip ESG. Jadi transparansi ini juga harus didukung oleh edukasi dan pelatihan supaya semua pihak mulai dari karyawan sampai mitra bisnis paham kenapa pelaporan ESG itu penting dan bagaimana cara melakukannya dengan benar. Yang terakhir, data ESG juga perlu diintegrasikan dari seluruh rantai pasok perusahaan. Karena keberlanjutan ini bukan cuma tanggung jawab perusahaan utama saja, tapi juga melibatkan semua bagian dari operasional bisnis. Selanjutnya yaitu analisis risiko kualitatif dan kuantitatif. Dapat disimpulkan pada tabel yang dapat teman-teman lihat bahwa kualitatif itu merupakan analisis risiko yang mengandalkan opini dan deskripsi subjektif, cocok digunakan di tahap awal karena mudah, murah, dan cepat, tapi kurang akurat. Sedangkan kuantitatif merupakan hasil analisis risiko yang berdasarkan data statistik dan matematis, namun lebih akurat dan objektif, tapi lebih mahal dan butuh data yang memadai. Selanjutnya yaitu analisis SWOT dan Pestel PT Bufa. Teman-teman bisa lihat bahwa simpulan untuk SWOT itu sendiri yaitu yang pertama kekuatan, fokus, ramah lingkungan, dan lokasi strategis. Kelemahannya rugi bersih di awal 2024, peluangnya tren wisata berkelanjutan meningkat, dan ancamannya yaitu persaingan dan fluktuasi wisatawan. Sehingga untuk Pestel pada PT Bufa itu sendiri, yaitu faktor eksternalnya meliputi politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal berpengaruh besar terhadap operasional dan strategi perusahaan. Next, risiko reputasi dan peran stakeholder, di mana pada reputasi ini perusahaan rentan rusak akibat ke krisis atau pelayanan yang buruk, sehingga di sini perlu digunakannya peran stakeholder, manajemen, karyawan, media, dan lain-lain yang berperan penting dalam pencegahan dan penanganan risiko reputasi dengan melibatkan internal perusahaan, merespon krisis secara cepat dan transparan, dan menjaga citra positif di mata publik. Oke, topik selanjutnya ini adalah mengenai bias kognitif atau bisa disebut juga kesalahan berpikir yang terjadi secara otomatis dalam otak kita saat mengambil keputusan. Contoh bias kognitif itu ada dua. Yang pertama ada bias konfirmasi, yaitu terjadi saat hanya fokus informasi yang mendukung pendapat sendiri dan mengabaikan fakta yang lain yang bertentangan. Dan yang kedua ada bias optimisme. Ini terjadi saat seorang terlalu percaya diri dan menganggap semuanya akan berjalan baik-baik saja. Contohnya kayak udah biasa kayak gini, pasti aman-aman aja. Padahal ada ancaman nyata yang malah diabaikan. Terus gimana sih cara mengatasi bias ini? Yang pertama, kita harus bisa melibatkan dari berbagai pihak. Misal, kita meminta pendapat dari banyak orang atau tim yang berbeda, berlatar belakang berbeda, dan
orang-orang beragam lainnya. Selanjutnya, menggunakan metode terstruktur. Apa sih maksudnya? Seperti menggunakan matriks resiko, terus berdiskusi dengan orang yang ahli, dan juga checklist standar risiko. Maksudnya membuat proses penilaian lebih konsisten dan juga objektif. Selanjutnya ada risiko teknikal. Risiko teknikal adalah yang berkaitan dengan gangguan teknis, infrastruktur, sistem operasional yang mendukung aktivitas pariwisata. Ada beberapa contoh risiko teknikal. Yang pertama ada kerusakan infrastruktur seperti kolam renang bocor, AC rusak, maupun kerusakan kamar pada hotel, karena ini konteksnya adalah di bagian pariwisata. Lalu ada contoh kedua, ada kegagalan sistem reservasi atau pembayaran. Selanjutnya ada gangguan teknologi informasi, dan juga yang terakhir ada kegagalan pada alat operasional. Lalu ini adalah identifikasi resiko di BUFA. Itu adalah proses menumpukan dan mencatat semua potensi resiko yang bisa berdampak pada operasional dan keberhasilan di PT Bukit Uluwatu ini. Dari yang bisa dilihat di sini tuh ada kurang lebih 15 identifikasi resiko seperti fluktuasi jumlah wisatawan, kedapatan regulasi lingkungan, dan lain-lain sampai ketidakpastian geopolitik. Oke, boleh next PPT. Pada slide ini kita bisa melihat beberapa contoh risiko yang telah diidentifikasi oleh BUVA. Risiko-risiko ini mencakup berbagai aspek mulai dari pembatasan perjalanan yang bisa menghambat mobilitas, gangguan suplai makanan yang berpotensi mengganggu operasional, hingga fluktuasi harga energi yang mempengaruhi biaya produksi. Selain itu, ada juga risiko dari perubahan tren wisatawan yang bisa berdampak pada strategi pemasaran dan risiko hubungan dengan mitra yang menyangkut aspek kerja sama jangka panjang. Secara keseluruhan, identifikasi ini mencakup hingga 30 risiko yang telah dipetakan. Setelah risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis secara menyeluruh. Dalam slide ini, kita melihat bagaimana analisis risiko dilakukan dengan menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Risiko yang sebelumnya hanya dinilai secara kualitatif, misal dikategorikan sebagai tinggi, dikonversi ke dalam nilai numerik seperti probabilitas 0.8. Dengan pendekatan ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih objektif dan menyeluruh terhadap risiko yang dihadapi. Selanjutnya, slide ini menampilkan cara BUVA menilai risiko menggunakan matriks yang mempertemukan probabilitas dan dampak dari masing-masing risiko. Hasil dari analisis ini kemudian dijadikan dasar dalam menyusun berbagai strategi mitigasi. Beberapa rekomendasi yang disarankan diantaranya adalah melakukan pemeliharaan berkala, menyusun rencana darurat, mendiversifikasi pasar agar tidak bergantung pada satu sumber, berinvestasi dalam teknologi untuk efisiensi, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Sebagai penutup, kita perlu menekankan bahwa manajemen risiko memegang peranan penting dalam mendukung keberlanjutan BUVA ke depannya. Di era digital seperti sekarang, peran data, teknologi, dan transparansi sangat penting dalam membantu pengambilan keputusan yang tepat. BUVA juga harus terus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan pasar untuk tetap kompetitif dan berkelanjutan.